Aku sungguh tak menyangka kalau aku akan bisa melakukan itu dengan tetanggaku sendiri, bernama Tante Evi. Padahal aku sudah beristri yang wajahnya begitu cantik dan dia begitu sayang padaku. Aku bahkan juga sudah punya anak. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu awal pertemuanku dengan wanita yang sekarang jadi istriku. Yang pertemuannya tak diduga dan tak dinyana-nyana. Waktu itu aku sedang berada di warung bakso yang letaknya tidak begitu jauh dari rumahku. Suasananya ramai sekali karena warung itu terkenal enak dan harganya murah. Di situ tinggal satu bangku yang kosong. Aku pun bergegas menuju bangku yang kosong itu. Saat aku berjalan menuju bangku itu, karena padatnya warung, aku tak sengaja menyenggol salah satu pengunjung wanita. Dan kuah bakso yang disantapnya pun sedikit tumpah dan mengenai pakaiannya. Aku bergegas langsung meminta maaf kepadanya. Dia malah tersenyum dan tidak marah. Akhirnya aku dan wanita itu malah kenalan. Dari situlah kita kenal dan kita selalu berkomunikasi lewat HP. Lama-lama jadi akrab, kita pacaran dan akhirnya menikah. Waktu terus berjalan, pernikahan kami sudah berjalan 5 tahun dan kami sudah dikaruniai seorang anak yang begitu menggemaskan. Perkenalkan, aku Adi, 28 tahun, sedangkan istriku Windy, 27 tahun. Kami sama-sama bekerja walau beda kantor. Istriku memang pandai walau umurnya selisih 1 tahun denganku. Tapi kami bisa lulus kuliah hampir bersamaan. Rumah tanggaku dengan istriku berjalan begitu harmonis. Dengan kepintaran istriku diperlihatkan dalam mengurus rumah tangga, juga urusan yang satu itu. Kami tinggal di sebuah perumahan yang terletak di pinggir kota metropolitan. Jadi suasananya masih sedikit asri. Kami juga sangat akrab dengan para tetangga, terutama tetangga depan rumahku. Mereka adalah pasangan suami istri yang sudah menikah cukup lama, tapi belum diberi keturunan. Tante Evi dan Om Bram kami memanggilnya, karena memang usia mereka lebih tua dari kami. Aku sangat kagum dengan Tante Evi. Walau usianya sudah 39 tahun, tapi dia masih terlihat cantik dan begitu segar. Mungkin karena dia rajin olahraga dan juga perawatan. Maklum, Om Bram adalah manajer di salah satu hotel di kota ini. Tante Evi sendiri agak gemuk dengan tinggi 169 cm, berat badan 70 kg yang aku tahu dari istriku. Karena mereka sering ngobrol dan juga belanja bersama bila sedang libur. Tante Evi sendiri sering olahraga di sekitar rumahnya. Otomatis aku sering melihat dia saat olahraga dalam posisi-posisi tertentu. Apalagi Tante Evi sering olahraga menggunakan pakaian yang begitu ketat tanpa lengan, membuat aku jadi pusing sendiri. Entah mengapa aku sering berpikir aneh saat melihat buah melon yang sepertinya ikut bergoyang mengikuti gerakan tempatnya.
Tapi semua itu hanya sebatas pandangan, mengingat Tante Evi adalah tetanggaku dan sudah sangat akrab dengan keluarga aku. Hari ini kami libur, jadi aku bangun agak siang, sekitar jam 7, dan sepertinya istriku sudah berangkat ke rumah orang tuanya. Karena semalam dia bilang mau ke sana, tapi aku tidak ikut. Aku bangun hanya mengenakan celana kolor dan kaos. Mengingat semalam kami ada pertempuran dengan begitu dahsyat, dan kemenangan menjadi milikku. Aku membuat secangkir kopi, lalu duduk di teras depan rumah sambil menikmati udara pagi yang segar ini. Tiba-tiba Tante Evi menyapaku sambil berlari-lari kecil. Nampak sekali lompatan-lompatan buah melon yang masih segar di pagi itu. Otomatis benda itu bisa tegak dengan sendirinya tanpa disuruh, karena guncangan buah melon tadi. Lagi libur di? Tanya Tante Evi. Iya Tan, jawabku gugup. Kok sepi, pada kemana? Katanya lagi. Itu ke rumah mertua Tan. Om sendiri kemana Tan? Tanyaku. Masuk kerja, jawab Tante Evi. Kami terus ngobrol, tapi aku melihat Tante Evi sering memperhatikan benda tegak itu dengan tatapan yang berbeda. Dan aku pun masih sering memandangi buah melon itu sebagai pemandangan yang segar di pagi hari ini, sekalian menyegarkan mataku. Setelah cukup lama ngobrol, Tante Evi pamit, tapi sempat kulihat dia menggigit bibir bawahnya. Entah apa maksudnya. Tapi aku sendiri malah jadi pusing karena Windy tidak ada di rumah. Mengingat ini harus segera diselesaikan agar kepala tidak semakin pusing. Aku pun masuk ke dalam untuk menenangkan pikiranku. Namun pintu depan ada yang mengetuk. Dengan malas aku membukanya. Dan ternyata Tante Evi membawa sepiring nasi goreng, tapi tetap mengenakan pakaian tadi dan masih agak berkeringat karena habis jogging. Ini ada sarapan buat kamu di, kata Tante Evi. Oh iya, terima kasih banyak Tan, jawabku sambil menerima nasi goreng tersebut. Namun aku juga melirik yang lain. Tante boleh pinjam kamar mandi enggak di? Soalnya kamar mandi Tante lagi mampet, katanya. Boleh Tan, silahkan, gak apa-apa, jawabku. Tante Evi langsung masuk dan berjalan ke kamar mandi. Aku menutup pintu lalu menaruh nasi gorengnya di meja makan. Aku sarapan sambil menunggu Tante Evi selesai mandi. Namun cukup lama dia di dalam, dan samar-samar aku mendengar suara yang sudah familiar untukku. Suara itu baru berhenti setelah Tante Evi keluar dan berjalan ke arahku. Terlihat pakaiannya agak basah, terkena air. Maaf ya Di, lama, soalnya nanggung kalau nggak keluar sekalian nanti jadi pusing, kata Tante Evi disertai senyuman. Aku bingung harus menjawab apa dan memilih untuk senyum sambil mengangguk saja, tanda mengerti. Kalau kamu mending dikeluarin juga Di, biar lega, nggak jadi penyakit, kata Tante Evi lagi. Namun kini tangannya sudah berada di tempat yang tepat.
dan membuatku kaget serta grogi. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi yang jelas setelah sarapan aku berganti makan buah melon yang enak sekali. Setelah selesai sarapan, aku dan Tante Evi menuju ruang tamu. Dan Tante Evi bilang, "Terima kasih sudah bisa numpang di kamar mandiku." Apalagi dia lega sudah bisa mengeluarkannya di sini dan bisa memberi aku sarapan serta buah melon untuk cuci mulut. Tante Evi juga bilang suaminya tidak bisa menghabiskan buah melon itu karena terlalu lelah bekerja. Jadi dia berharap aku bisa selalu menikmati buah melon yang dibawa oleh Tante Evi.